Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, kita sering mendengar dari orang tua kita mengenai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas adalah nikmat, yang mana setiap nafas ini sangat berharga untuk akhirat. Jika seseorang senantiasa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal-amal sebagai modal utamanya dan senantiasa melihat kepada kehidupan akhirat, maka setiap hembusan nafasnya akan menjadi begitu berharga sekali. Dan untuk itu janji Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan sangat banyak. Dan setiap janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Setiap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan disempurnakan oleh Allah. Sedangkan mengenai ancaman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kami berkehendak, kami akan mengampuni, dan jika kami berkehendak, kami akan memberikan azab." Akan tetapi janji ini pasti saya akan sempurnakan. Janji Allah Subhanahu wa taala pada setiap keimanan, pada setiap amal-amal kebaikan, pada setiap takwa dan tawakal, sabar dan syukur, yang mana semuanya ini adalah perkara-perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh dari rantingnya tanpa kehendak Allah. Setiap butiran pasir, setiap tetesan air dan hembusan angin dan gerhana matahari, semuanya terikat pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa saja yang terjadi di langit ataupun di bumi, di bulan dan matahari dan bintang-bintang, di gunung-gunung dan di laut, dan apa saja yang terjadi kepada manusia, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah. Dan setiap keadaan dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan dirinya sendiri, yang berhubungan dengan keluarganya, rumah tangganya, yang berhubungan dengan pekerjaannya, keadaan sehat ataupun sakit, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila seorang hamba bersabar atas setiap keadaan dan suasana, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya. Innallaha ma'as sabirin. Dan manusia ini memiliki hati yang begitu lemah sekali. Khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a. Begitu lemah hati manusia ini jika dia ini disentuh oleh kesusahan sedikit saja. Belum diberikan kesusahan yang sesungguhnya, hanya disentuh oleh sedikit kesusahan, maka dia pun mulai mengeluh. Kemudian setelah itu, wa idza massahul khairu manu'a. Jika uangnya sedikit bertambah ataupun pekerjaannya lancar, ketika mendapatkan tempat tinggal yang bagus, kendaraan yang bagus, dan mendapatkan furniture yang bagus, maka dia pun akan mulai membanggakan dirinya dan akan mulai tidak mau menerima masukan dari orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara ini. Jadi kita memiliki hati yang begitu lemah, dan manusia itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling lemah. Akan tetapi satu perkara yang begitu ajib yang diterangkan di dalam hadis, bahwasanya malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah ada makhluk yang lebih kuat daripada gunung? Yang mana Engkau telah menciptakan gunung, dengan sebab gunung ini dia bisa menahan seluruh bumi. Apakah ada makhluk yang lebih kuat dari gunung?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, yaitu besi. Kami juga telah menciptakan besi, yang mana dengan besi ini bisa menghancurkan gunung-gunung. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah ada makhluk yang lebih kuat daripada besi? Maka dijawab bahwasanya api ini juga makhluk ciptaan kami.
Kami yang memberikan kekuatan pada api sehingga dia ini bisa melelehkan besi. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Allah, apakah ada makhluk yang lebih kuat dari api? Allah Subhanahu wa taala menjawab, yakni air. Air adalah makhluk ciptaan kami. Kami memberikan kekuatan di dalamnya bisa memadamkan api. Kemudian ditanya lagi, ya Allah, apakah ada makhluk yang lebih kuat dari air? Maka Allah menjawab bahwasanya angin. Kami memberikan kekuatan pada angin sehingga dia bisa menerbangkan air sampai tidak tersisa bekasnya. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah ada makhluk yang lebih kuat dari itu semua? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwasanya sedekahnya seorang hamba dengan tangan kanannya akan bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gunung-gunung ini tidak ada apa-apanya. Bahkan langit dan bumi ini tidak ada apa-apanya, karena semuanya adalah makhluk. Dan sedekah yang dikerjakan hamba tadi juga adalah sedekah nafil, bukan zakat yang wajib yang ada dalam rukun Islam. Dan itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Sedangkan rukun Islam yang lainnya, iman, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian dengan hal-hal fardu lainnya, hal-hal wajib lainnya, kemudian perkara yang sunat, maka kekuatan yang ada di dalam agama ini tidak dapat dibayangkan. Kemudian dengan semua yang tadi itu, ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ada kudrat Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar lagi. Dan agama yang sangat mulia ini, yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesempurnaannya? Setiap langkah dalam perjalanan hidup manusia, dari semenjak berada di dalam rahim ibu sampai pada hari nanti dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala, setiap apa saja suasana dan keadaan yang dia temui, di sana ada petunjuk dari agama ini. Petunjuk dalam agama ini untuk seluruh manusia di dunia sampai akhirat. Dan di dalam agama yang sempurna ini tersimpan rahasia-rahasia kebahagiaan untuk kehidupan seluruh manusia sampai hari kiamat, di dunia sampai di akhirat. Oleh karena itu, perkara yang paling penting dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang taat dalam beragama. Dan bagaimana supaya agama ini wujud dalam kehidupan manusia. Maka untuk buat usaha ini Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi-nabi. Dan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk buat usaha atas kayu, batu ataupun besi. Setiap nabi yang datang ini mereka membawa agama dan usaha agama. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kami, setiap nabi-nabi, tidak menjadikan umatnya ataupun orang-orang setelahnya ini sebagai pewaris-pewaris kebendaan-kebendaan dunia, akan tetapi menjadikan mereka sebagai pewaris-pewaris ilmu dan hidayah yang telah kami bawa. Maka untuk itu setiap individu umat ini adalah ahli warisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanggung jawabnya adalah untuk menjaga harta warisan ini, menjaga agama dan juga menjaga usaha agama, dan supaya menganggap bahwasanya ini adalah satu nikmat dan karunia yang besar yang harus disyukuri. Satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Ketika itu ada beberapa orang sahabat yang sedang berkumpul di satu sudut masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Maka mereka menjawab, nahmadullah wa nashkuruhu ala ni'matil Islam. Kami sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang telah Dia berikan kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan lafaz pada jawaban mereka tadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan seperti ini,
nahmadullaha wa nashkuruh ala sabighi ni'matil Islam, yakni nikmat Islam yang sempurna, yang mana tidak ada bagian dalam kehidupan ini yang tidak diatur oleh Islam, dan di setiap tempat akan ditemukan petunjuk dari Islam. Kemudian setiap janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka Allah begitu senang dengan ucapan ini sehingga Allah memenuhi timbangan kebaikannya. Ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, begitu banyak dan begitu besar setiap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji itu tidak akan pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian nikmat yang paling besar, diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melalui berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar. Ya Allah, utuslah seorang rasul, seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, seorang nabi yang mendakwahkan manusia kepada keimanan, yang senantiasa menyuarakan dan terus berusaha supaya menghubungkan manusia kepada Engkau, dan supaya menyiapkan orang-orang untuk terus menyuarakan perkara ini setelah kepergiannya, dan mensucikan setiap manusia dari segala kotoran-kotoran, kesombongan, ghibah, hasad, dusta, dan tuduhan-tuduhan, dan fitnah-fitnah, dan prasangka buruk. Terkadang sesuatu yang dianggap sepele, seperti yang saya sampaikan, sebagaimana sedekah ini bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit, bumi, gunung, laut, api, air, angin, semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sedekah tadi. Maka demikian juga terkadang dikarenakan satu kesalahan, satu dosa yang kecil, yang dianggap kecil yang telah dilakukan, akan tetapi bisa menjadi asbab terbukanya pintu-pintu musibah yang besar-besar. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang beriman, hindarilah dari prasangka buruk, mencari-cari ataupun memata-matai kesalahan orang, yang mana perkara ini akan menyampaikan kepada derajat ghibah, yang mana perbuatan ini lebih besar daripada perbuatan keji dan zina. Jadi setan begitu pandai sekali sehingga tanpa disadari sedang duduk di masjid kita buat perkara seperti ini. Maka untuk itu kita perlu sangat berhati-hati sekali. Jadi sebagaimana seorang pedagang, dia punya catatan-catatan pengeluaran dan pemasukannya, begitu juga setiap kita ini memiliki dua orang yang senantiasa mencatat di kiri kanan kita, apa yang sedang dikerjakan dari sebelah kanannya dan apa yang sedang terjadi di sebelah kirinya. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang dari rumahnya dan bertemu dengan beberapa orang yang sedang duduk. Maka beliau mengatakan kepada mereka, tidakkah aku beritahukan kepada kalian satu ayat dari Al-Quran yang mana jika seorang membacanya dengan istiqamah, maka dia akan langsung masuk surga. Jadi penghalang dari dirinya dengan surga hanyalah kematian saja. Maka orang-orang mengatakan, beritahukanlah kepada kami wahai Amirul Mukminin. Maka beliau mengatakan ayat kursi, apabila dia ini dibaca setiap selesai sholat fardu. Kemudian beliau mengatakan, tidakkah aku beritahukan kepada kalian satu ayat yang menjadikan seorang hamba
setiap saat dan keadaan dalam kerisauan. Orang-orang mengatakan, beritahukanlah wahai Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap amal kebaikan ataupun keburukan yang dikerjakan, walaupun hanya sebesar biji zarrah, maka dia pasti akan mendapatkannya, akan melihatnya. Maka setiap saat dia akan memperhatikan apa yang sedang saya bicarakan, apa yang sedang saya dengarkan, apa yang sedang saya makan, bagaimana cara saya makan, saya sedang duduk di mana, waktu saya sedang digunakan untuk apa, dan apa yang sedang saya pikirkan. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan lagi, tidakkah kau beritahukan satu ayat sehingga tidak menjadikan kalian berputus asa? Karena syaitan ini sangat licik sekali. Yang pertama sekali, dia mengusahakan bagaimana supaya manusia ini tidak mau beramal. Ketika manusia buat amalan, maka serangan yang pertama sekali dan yang paling besar akan dia lakukan adalah kepada niatnya. Ada salat tasbih yang dikerjakan seseorang, keluar 40 hari, kemudian hadir di istima-istima, ada jamaah-jamaah, kemudian ada bayan-bayan, takrir-takrir. Maka yang pertama sekali yang akan diserang adalah niat. Maka untuk itu kita senantiasa diperintahkan untuk buat ta'lim fadail, yang mana kitab fadail amal dan fadilah sedekah ini jangan kita anggap perkara yang ringan, yang sepele, yang mana dengannya akan bisa mendapatkan, menghasilkan derajat yang setinggi-tingginya di dalam surga. Jadi berbagai macam kumpulan-kumpulan, himpunan fadail amal, fadilah salat, fadilah Al-Quran, fadilah tabligh, fadilah zikir dan hikayatus sahabah, kemudian jilid yang kedua, dan begitu banyak kisah-kisah di dalamnya. Satu ketika seorang datang kepada Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih dan mengatakan, "Hazrat, sudah beberapa hari ini saya sholat, saya tidak punya apa-apa, saya hanya sholat saja. Tidak ada yang saya lakukan selain sholat. Apa yang harus saya kerjakan?" Maka beliau mengatakan bahwasanya setiap selesai sholat kamu katakan seperti ini, "Ya Allah, keagunganmu, kebesaranmu dan kehebatanmu yang begitu tinggi sekali. Saya telah berusaha untuk beribadah kepadamu sesuai dengan kedudukanmu ya Allah, dengan memperhatikan kebesaranmu ya Allah. Akan tetapi saya begitu lemah ya Allah, dan salat yang saya kerjakan ini juga atas taufik darimu ya Allah, dan saya belum bisa melaksanakannya sesuai dengan kedudukanmu ya Allah, keagunganmu ya Allah." Maka beliau memerintahkan supaya mengatakan seperti ini, "Ya Allah, satu sujud pun saya tidak bisa menyempurnakannya sesuai dengan keagunganmu ya Allah. Satu subhanallah saja saya tidak bisa ucapkan ya Allah. Ini adalah semata-mata karena kemurahanmu ya Allah, sehingga Engkau keluarkan ucapan tersebut dari lisan saya, supaya kita ini bersyukur atas taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih senantiasa membaca ayat ini. Jadi kami diceritakan oleh Hazrat Miyaji rahmatullah alaih, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Buat apa Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian jika kalian menjadikan dua sifat ini sebagai sifat utama kalian? Yang pertama, beriman kepada zat dan sifatnya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh asmaul husnanya dan seluruh nama-nama sifatnya. Allah dengan kekuasaannya yang maha sempurna, zat yang as-samad, tidak bergantung pada siapapun, tidak terikat kepada siapapun dan apapun. Akan tetapi
setiap butiran pasir, setiap daun-daunan, dan setiap tetesan air dan hembusan angin, semuanya bergantung kepada Allah, berhajat kepada Allah. Maka oleh karena itu, usaha kita ini adalah usaha yang begitu sederhana. Hendaknya setiap orang buat usaha ini dan membiasakan diri sendiri dalam menyempurnakan ataupun menjalankan amal-amal istimai ataupun infiradi. Dan setiap amal yang dikerjakan hendaknya dengan perasaan bahwasanya apa yang saya kerjakan ini adalah hanya untuk Allah saja, dengan ketawajuhan dan ketawaduan, dan menginginkan kebaikan untuk setiap orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meniupkan angin, terkadang angin musim dingin, terkadang angin yang membawa kabut. Begitu juga terkadang Allah Subhanahu wa taala meniupkan angin Rabbani. Sesungguhnya setiap zaman itu, setiap masa itu ditiupkan angin dari sisi Rabbmu yang disebut dengan angin Rabbani. Fata'arradu laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika angin itu tertiup, maka serahkan dirimu kepada angin tersebut. Apabila angin Rabbani ini bertiup, maka serahkan diri kalian, siapapun kalian, walaupun kalian itu adalah pedagang, pebisnis, petani ataupun pekerja, miskin ataupun kaya, laki-laki atau perempuan, di barat ataupun di timur, di Mekah ataupun di Madinah, di Asia ataupun di Afrika, di Cina ataupun di Rusia. Ta'arradu laha. Apabila angin Rabbani tertiup, maka pasrahkan diri kalian. Dan wujudnya usaha agama ini dan tiupan angin Rabbani yang dibawa olehnya bisa dipahami apabila kita memahami sejarah yang mulia. Bagaimana kejahilan yang terjadi pada masa tersebut, bagaimana kemusyrikan yang ada pada masa tersebut. Sebagaimana ruh ini dia terdapat pada setiap bagian dari jasad manusia, demikian juga pada masa itu kejahilan dan kemusyrikan ini terdapat pada setiap bagian-bagian kehidupan manusia dan ada di dalam setiap golongan-golongan manusia. Kemudian datanglah kepada mereka angin Rabbani bertiup ke atas mereka. Maka bagaimana kita bisa melihat permusuhan yang berubah menjadi teman, dan permusuhan berubah menjadi kasih sayang. Yang tadinya tidak ada keberkahan, maka telah didatangkan keberkahan yang begitu banyak. Maka telah ditiupkan angin Rabbani ke atas mereka, yang tadinya mereka tenggelam dalam kesyirikan selama 600 tahun. Sehingga ahli-ahli sejarah kehabisan kata-kata bagaimana untuk menerangkan kejahilan yang ada pada masa itu. Karena derajat kejahilan yang sudah melampaui batas, sehingga tidak tahu lagi bagaimana untuk menerangkan kejahilan mereka pada saat itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang arhamur rahimin, akramul akramin. Al-khalqu ayalullah. Seluruh makhluk ini adalah keluarganya Allah. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarga Allah lainnya. Maka oleh karena itu disampaikan lagi dan lagi, sebagaimana kemarin Maulana telah menerangkan begitu panjang lebar mengenai sifat yang ketiga, ilmu dan zikir. Bukan hanya memberitahukan fadilahnya ataupun mendengarkan fadilahnya, keuntungannya saja. Bagaimana di setiap bagian dalam kehidupan ini ada nur cahaya ilmu nubuwah, supaya setiap saat dan keadaan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman, yakin dan mengharapkan pahala.
yang mana ketika pada masa jahiliyah tersebut manusia sangat jauh dari perkara-perkara ini. Akan tetapi makhluk ini adalah keluarganya Allah, dan setiap orang ini mencintai keluarganya. Seorang bayi yang lahir dalam keadaan cacat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa paham, akan tetapi dia masih bernafas dan hidup, maka betapa kasih sayang kedua orang tua kepada bayi tersebut. Begitu juga ini semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kotornya mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka begitu saja. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ta'lim, tarbiyah dan tazkiyah kepada umat ini. Bahkan untuk umat ini Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang paling besar, bahwasanya mereka ini adalah pewaris Nabi, dan umat ini yang akan mengerjakan harta waris, yang menjalankan harta waris tersebut, menjalankan usaha kenabian dengan kerisauan, dengan kesedihan dan fikir Nabi, dengan tangisan dan air mata Nabi, dengan sujudnya Nabi dan dengan bengkaknya kaki Nabi ketika sholat. Yang mana setelah masa kekhalifahan, ketika dimulainya masa kerajaan-kerajaan, maka ketika itu umat ini mulai merupakan pelajaran mereka yang pertama. Karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang beriman, pelajaran yang pertama sekali yang diberikan setelah dia ini mengucapkan kalimah dan mengiklankan, mengikrarkan keimanannya, bahwasanya diri dan harta dan kemampuan ini bukanlah milik kamu, tetapi amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kamu. Dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada berkhianat kepada amanah yang dititipkan ini. Bagaimana supaya menjalankan dan menggunakan amanah ini dengan penuh kejujuran, maka kami telah menjadikan satu tauladan yang sangat baik sampai hari kiamat. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh satu teladan yang sangat baik, yang mana tidak ada seorang pun yang pernah melahirkan sebaik itu sampai hari kiamat. Bagaimana ketika sahabat-sahabat mensyukuri nikmat ini, mereka mengatakan tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Kami wajib bersyukur atas nikmat ini. Setiap orang mengatakan seperti ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu pelajaran yang paling pertama sekali diberikan kepada setiap orang, pada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Amr bin As, Zaid bin Sabit, Muaz bin Jabal, Khalid bin Walid radhiyallahu anhum ajma'in, kepada ahli Badar ataupun ahli Uhud, dan apapun golongan mereka ketika itu. Maka pelajaran yang pertama sekali di hari yang pertama untuk setiap orang adalah sebagaimana seorang anak yang lahir dari rumah orang Islam, ketika mata bayi itu belum terbuka, belum melihat bapak dan ibunya, belum melihat apapun, maka di telinga yang sebelahnya akan diazankan, dan di telinga yang sebelahnya lagi akan diiqamatkan, bahwasanya pelajaran kamu yang pertama sekali di hari pertama ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali disampaikan bahwasanya 4 unsur yang ada di atas dunia ini, yang ada di muka bumi ini, angin, air, api, tanah, setiap benda apa saja yang terbentuk dari 4 unsur ini, dibandingkan semua itu adalah Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Inilah pelajaran yang pertama yang diberikan kepada seorang anak yang baru lahir. Dan dalam diri manusia itu sendiri ada 4 unsur. Unsur hewani, unsur malaikat,
Kemudian khilafat dan niabat. Di dalam diri setiap manusia ini terdapat apa saja yang ada pada hewan, apa saja keinginan dari hewan itu ada pada diri manusia. Kemudian yang kedua, ada unsur malaikat yang ada pada diri manusia, yang mana apabila manusia ini mengusahakan unsur tersebut dengan usahanya yang begitu tinggi, maka akan menaikkan derajat manusia ini, sehingga malaikat pun akan membentangkan sayap-sayap mereka di bawah kaki manusia. Akan tetapi apabila manusia itu turun kepada derajat hewani, maka sifat manusia itu akan berubah menjadi buas. Walaupun bentuknya manusia, tetapi sifatnya adalah sifat yang buas, memakan manusia mentah-mentah dan mempermainkan kehormatan manusia dan harga diri manusia. Kemudian sibuk dengan segala macam permainan yang ada di atas dunia ini. Semuanya adalah untuk menghancurkan potensi dan kemampuan yang ada pada manusia, dan membawa musibah dan bencana untuk dirinya sendiri dan untuk anak keturunan setelahnya. Karena dalam diri manusia itu ada unsur kehewanan, ada unsur malaikat, kemudian ada khilafat dan niabat. Dan dengan setiap 4 unsur ini ada unsur usaha, yang mana usaha ini adalah yang sangat memberikan pengaruh yang besar. Setiap manusia diberikan kemampuan, potensi untuk berusaha. Maka usaha yang mulia ini adalah untuk setiap orang, setiap manusia. Untuk pengusaha, petani, laki-laki, perempuan, tua, muda, siapa saja yang telah mengucapkan kalimah dan dia diberikan kemampuan, potensi untuk berusaha oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya arah usahanya ini menjadi benar. Dan semuanya itu berhubungan kuat dengan hati manusia. Maka kedudukan, suasana dan keadaan dunia dan alam semesta ini adalah bergantung kepada manusia, anak Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihassalam. Jadi demikian pula hati manusia ini adalah yang sangat menentukan seluruh anggota tubuhnya yang lain. Maka hati ini adalah yang memberikan perintah untuk setiap anggota tubuhnya. Untuk itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di medan Arafah, ketika beliau mengucapkan selamat tinggal kepada sahabat-sahabatnya, ketika beliau akan pergi meninggalkan umatnya, maka yang pertama sekali dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menguburkan 4 urat kemusyrikan, kejahilan di bawah telapak kaki beliau. Yakni kaum saya, negeri saya, tanah air saya, bahasa saya, kemudian daerah saya, wilayah saya. Ini yang ada di masa jahiliyah dahulu. Dan Maulana Muhammad Yusuf Shahab rahmatullah alaih nawwarallahu marqadahu selalu menyampaikan kepada orang yang buat usaha ini, sebagaimana ketika menyembelih hewan ini, yang mana ulama telah menetapkan berapa urat yang harus dipotong dan harus terpotong ketika menyembelih hewan, yang mana kalau tidak terpotong semuanya, maka binatang hewan tadi tidak akan bisa menjadi halal, tidak halal untuk dimakan. Maka penting bagi setiap kita yang buat usaha ini supaya memotong urat-urat kejahilan seperti ini, membanggakan kaumnya, membanggakan daerahnya, tanah airnya, kemudian bahasanya, suku dan lain sebagainya. Dan semua ini adalah kebanggaan-kebanggaan ketika pada zaman jahiliyah yang harus dipotong dan dihabiskan. Dan beliau menyampaikan, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu sebagai seorang hamba Allah dan saling bersaudara, berkasih sayang satu dengan lainnya. Semua adalah sama, semua adalah satu. Maka apabila usaha tadi digunakan untuk unsur-unsur hewani, maka hewan-hewan dan binatang-binatang sekalipun akan merasa malu kepada manusia. Akan tetapi apabila manusia ini bisa mengendalikan semuanya, mengendalikan
unsur hewani yang ada pada dirinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani." Orang yang pintar dan cerdas itu adalah yang bisa mengendalikan kehendak dan keinginan hawa nafsunya, dan dia sadar bahwasanya suatu saat akan mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat akan mati dan dihadapkan di depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya berusaha membuat amal-amal yang akan menolong di akhirat nanti. Kemudian orang yang sangat bodoh adalah dia yang mencelakai dirinya sendiri, yang mengikuti setiap kehendak hawa nafsunya, keinginannya, yang senantiasa mengutamakan dan mengedepankan kaumnya, kabilahnya, sukunya, kekeluargaannya, persaudaraannya, yang mana semuanya ini adalah yang sangat merusak dalam kehidupan manusia, sehingga menjadikan seorang manusia itu hina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan semuanya itu telah menipu manusia tersebut. Dia pun masih tetap beranggapan bahwasanya kami inilah orang yang menjaga sholat, orang yang berzikir, orang yang sholat tahajud. Kami orang yang senantiasa menjaga zikir dan tilawat. Sudah sering keluar dakwah, buat usaha tabligh dalam negeri ataupun luar negeri. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Sungguh seorang hamba yang sangat beruntung dan bernasib baik, yang senantiasa sibuk melihat kekurangan dirinya sendiri, sehingga dia tidak sempat untuk melihat kekurangan orang lain. Maka kita semua yang duduk di sini adalah orang-orang lama. Seluruh dunia orang mengetahui bahwasanya mereka ini adalah orang yang punya 6 sifat. Mereka adalah orang yang punya fadail amal, fadilah sedekah. Akan tetapi iman yang seperti apa yang dituntut dari sifat yang pertama, salat yang seperti apa yang diinginkan, kemudian ilmu dan zikir yang seperti apa yang diinginkan, kemudian akhlak yang mulia, keikhlasan, kemudian dakwah yang seperti apa yang diinginkan, kemudian kesungguhan yang bagaimana yang dikehendaki dalam menyempurnakan takaza dakwah. Jadi dari setiap sifat ini sampai derajat mana yang dikehendaki. Sedangkan setiap kita di antara kita saat ini, ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun buat usaha ini. Maka sangat penting bagi kita bagaimana untuk memikirkan keadaan kita saat ini. Maka setiap kali kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga wujud amal kebaikan dari diri kita, ada pengorbanan yang telah kita buat, ada hasil dari doa yang kita panjatkan yang nampak di depan kita. Seseorang yang disebabkannya menjadikan orang lain, ratusan orang mendapatkan hidayah, dan menjadikan asbab ratusan ribu orang belajar usaha kenabian, ilmu kenabian, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud syukur, karena semuanya adalah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terjadi satu kesalahan, masuk ke dalam godaan syaitan, terjerumus dalam godaan nafsu, maka diperintahkan supaya beristighfar. Ya Allah, saya ini lemah, maafkan saya, ampuni saya. Dan bagaimana supaya yakin terhadap setiap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang mengenai janji ini pasti dan pasti akan disempurnakan oleh Allah. Sedangkan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai ancaman ini adalah, walaupun kalian mengisi ruang kosong antara langit dan bumi ini dengan dosa-dosa, memenuhinya dengan dosa-dosa, kemudian setetes air mata yang ditumpahkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sebesar kepala lalat, maka akan bisa memadamkan api neraka jahanam. Begitulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala.
Maka untuk itu dalam setiap 4 unsur yang ada pada diri manusia, unsur kehewanan, malaikat, khilafat, dan niabat, Allah Subhanahu wa taala juga menyertakan kemampuan potensi untuk berusaha pada diri manusia. Maka kemana hendaknya manusia menggunakan kemampuan usahanya? Untuk apa? Untuk mengusahakan apa? Dan semua usaha yang kita kerjakan saat ini, semua ijtima, jur, musyawarah, kemudian beberapa banyak pergerakan Islam, dimulai dari amal-amal masjid sampai kepada usaha seluruh alam. Hendaknya kita memahami bagaimana berharganya, bernilainya usaha yang Allah Subhanahu wa taala, kemampuan usaha yang Allah berikan kepada kita. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala ini semua sangat berharga, bernilai. Dan hendaknya dalam keadaan bersunyi diri kita merenungkan bahwasanya apa yang sedang saya usahakan saat ini. Jadi pertama sekali umat ini melupakan pelajarannya yang paling penting adalah setelah masa Khulafaur Rasyidin, ketika dimulainya masa-masa kerajaan, perkara yang pertama sekali dilupakan oleh umat, dari kalangan bawah sampai kalangan paling atas, dari pengusaha, petani, pekerja, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya menganggap bahwasanya diri ini adalah milik saya, harta adalah milik saya, potensi dan kemampuan ini adalah milik pribadi saya. Jadi terserah saya, mau saya gunakan dimanapun, mau saya gunakan dengan cara apapun, dan mau saya gunakan sebanyak apapun. Ini adalah hari pertama di mana arah manusia, arah umat ini menjadi salah. Yang mana sebelumnya ini merupakan pelajaran yang paling pertama, bahwasanya diri, harta dan kemampuan, potensi ini bukan milik kamu. Yang mana inilah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya dia ini digunakan dan dijalankan dengan penuh amanah. Dan balasannya akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan teladannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan pelajaran pertama yang sangat penting untuk umat ini dan telah dilupakan dan ditinggalkan oleh umat. Sebagaimana seorang anak yang sedang belajar agama, belajar Al-Quran, ustadznya menyuruh supaya dia ini menghafalkan pelajaran, dan setelah hafal nanti supaya disetorkan kepada ustadznya. Dan ketika anak tadi dia tidak menghafalkan pelajarannya dan tidak bisa ketika disuruh setoran kepada ustadznya, maka akan diberikan hukuman-hukuman, disuruh berdiri ataupun pegang telinga, ataupun hari ini tidak ada libur sampai pelajaran hafal. Kenapa? Karena ternyata selama ini dia membohongi ustadznya. Dia tidak menghafalkan pelajaran tetapi malah sibuk kepada hal-hal lainnya. Maka begitu juga dengan keadaan umat saat ini. Berapa banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam umat ini, kesusahan, kesulitan yang ditimpa kepada umat ini. Kenapa? Karena hanya pengakuan saja bahwasanya kami adalah orang beriman, mengaku bahwasanya kami adalah orang-orang akhirat, mengaku bahwasanya kami adalah pengikut-pengikut Nabi, kami adalah hamba sahaya Nabi. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Sami' Basir, yang maha mendengar, yang maha melihat, Alim, Khabir, yang maha mengetahui. Siapa yang bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala? Jadi sebagaimana bayi yang baru lahir tadi, bahwasanya ini adalah pelajaran kamu yang pertama sekali. Padahal ketika itu dia belum melihat siapapun. Ketahuilah bahwasanya di dalam setiap apa saja yang akan kamu lihat nanti ketika di dunia, jangan sampai melupakan kamu untuk menghafalkan pelajaran yang paling utama. Apabila satu saat nanti kamu mati, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, supaya terus mengingat dan menghafalkan pelajaran ini sampai ketika dimasukkan ke dalam tanah. Bagaimana caranya? Dengan latihan di dalam sholat, ketika berdiri mengucapkan Allahu Akbar, ketika ruku mengucapkan Allahu Akbar, ketika ingin bersujud maka mengucapkan Allahu Akbar,
Ketika hendak duduk di antara dua sujud maka mengucapkan Allahu Akbar. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jur kita ini bukan hanya sekedar bayan saja. Waktu ini bayannya si fulan, kemudian setelah itu bayannya si fulan, kemudian bayannya si fulan, setelah itu doa, kemudian jur selesai. Bukan hanya ini saja. Tapi bagaimana supaya arah usaha kita ini menuju kepada arah yang benar. Sebagaimana malaikat-malaikat, berapa banyak malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang begitu besar semenjak pertama sekali diciptakan. Sebagian ada yang terus berdiri, ada yang terus dalam keadaan ruku, dan ada yang terus dalam keadaan sujud. Ada yang terus mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Apabila seseorang sedang berdiri sholat, bagaimana supaya dia ini mengusahakan arah hatinya menuju kepada arah yang benar. Ketika dalam keadaan berdiri, supaya sebagaimana berdirinya para malaikat. Di dalam ruku, supaya bagaimana seperti rukunya malaikat. Demikian juga dengan pergaulan yang baik. Ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan. Yang mana jika manusia ini berusaha supaya usahanya ini mengarah kepada arah yang benar, yakni mengusahakan unsur-unsur malaikat yang ada di dalam dirinya, bukan mengusahakan unsur-unsur hewani yang ada dalam dirinya. Akan tetapi kita buat ketaatan tetapi masih dalam lingkaran kehidupan manusia, bukan seperti malaikat. Dan setiap apa saja keperluan hidup manusia tetap kita jalankan, kita sempurnakan. Karena malaikat ini dia tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya saudara laki-laki ataupun perempuan, tidak makan dan tidak minum. La ya'sunallah. Akan tetapi bagaimana kita penting untuk membuat pergaulan dengan suasana-suasana malaikat. Apabila seorang mukmin bertemu dengan saudara mukmin lainnya, apabila seorang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka 70.000 malaikat akan menyertai orang tersebut. Inilah yang dikatakan dengan pergaulan sohbat dengan para malaikat. Maka supaya mengarahkan usaha kita ini kepada arah yang benar, kemudian akan terus mendapatkan peningkatan-peningkatan di dalamnya. Di dalam setiap halaqah ta'lim yang kita buat, maka di sana ada kumpulan malaikat-malaikat. Ketika sedang berzikir ada malaikat, ketika sedang sholat ada malaikat, ketika kita adakan mulakat di sana ada malaikat, di dalam kegelapan ada malaikat, dan di tempat yang terang ada malaikat, di dalam majma' dan di dalam majelis ada malaikat, ketika sedang sendiri juga ada malaikat, ketika sedang di rumah ada malaikat, ketika seorang bangun di malam hari mengerjakan salat tahajud dan membaca Al-Quran, maka malaikat akan mendekatkan mulutnya kepada mulut orang tersebut. Apa yang dikatakan malaikat, terus baca lagi, baca lagi, baca lagi. Maka untuk itu walaupun kita sudah pernah keluar 4,5 bulan ataupun 7 bulan, 1 tahun dalam negeri ataupun luar negeri, masturat ataupun keluar 1 tahun ulama, jalan kaki ataupun berkendaraan, supaya kita berusaha mengarahkan usaha kita ini kepada arah yang benar, dan supaya kita ini bisa mengendalikan unsur-unsur kehewanan yang ada dalam diri kita. Untuk mengendalikan 4 unsur yang ada dalam diri manusia ini, Allah berikan 4 ibadah yang besar-besar: salat, puasa, zakat, dan haji. Ini adalah 4 ibadah yang besar-besar. Demikian juga ada 4 malaikat yang besar-besar: Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Jadi penjuru itu ada 4, dan malaikat ada 4, dan kitab yang diturunkan dari langit ada 4. Kemudian Rasul, Nabi yang besar-besar ada 4, dan unsur yang ada dalam setiap diri manusia ada 4. Di dalamnya ada unsur hewani, ada unsur malaikat, khilafat, dan niabat. Apa yang disebut dengan khalifah? Bahwasanya setiap manusia ini adalah khalifahnya Allah.
Jadi seperti seorang yang memiliki mursyid, maka dia akan menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh mursyidnya. Dan setiap manusia ini adalah khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Untuk siapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab dari langit ini? Untuk siapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi? Untuk siapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga-surga? Surga yang di dalamnya ada bidadari-bidadari dan pembantu-pembantu. Setiap makanan dan minuman yang ada di dalam surga, kendaraan yang ada di dalam surga, sungai susu, sungai madu, dan sungai air tawar yang ada di dalam surga. Untuk siapa semua diciptakan oleh Allah? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ini sudah kami sediakan semuanya untuk kalian, supaya kalian beriman kepadaku dan beriman kepada setiap apa yang aku perintahkan. Kemudian minta kepadaku, salullahal jannah, kerjakan salat, puasa, zakat, dan haji, dan anggap bahwasanya kita ini adalah untuk seluruh alam sama. Hilangkan segala kecintaan yang berlebihan kepada kaum sendiri, kepada suku, bangsa, negara sendiri, bahasa sendiri, yang mana ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan bahwasanya nabi kalian, nabi kita, nabi adalah nabi untuk seluruh alam. Dan kalian semua ini adalah umatnya nabi seluruh alam. Supaya niat kalian untuk seluruh alam, keinginan dan kehendak kalian adalah untuk seluruh alam. Bagaimana supaya setiap kita ini keluar daripada unsur-unsur hewani dan dihiasi dengan unsur-unsur malaikat, dan mengenakan pakaian khalifatullah dan sebagai naib kepada nabi, dengan tangisan dan air mata nabi, dan dengan doa sebagaimana doanya nabi, dan dengan kerisauan sebagaimana kerisauan nabi, kesedihan nabi, kekhawatiran nabi, dan dengan ta'alluq hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nabi. Dan dengan semua apa tadi, tetap menganggap bahwasanya dia ini adalah seorang hamba, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwasanya abduhu, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah hamba saya, karena beliau ini adalah orang yang telah menunaikan hak penghambaan dan telah menunaikan hak risalah. Ballaghtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa kasyafallahu bikal ummah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar-besar dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala karunia dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasanya supaya umat ini bersyukur atas nikmat yang begitu besar ini. Nikmat Islam yang begitu sempurna. Setiap pengusaha, setiap petani, setiap imam, setiap makmum, setiap guru, setiap ustadz, setiap murid, setiap orang yang bisa baca tulis ataupun yang tidak bisa, supaya setiap orang memahami akan nikmat yang besar ini. Maka untuk itu Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya agama ini adalah himpunan dari amal-amal. Semua amal-amal, di dalamnya ada makan, ada mencari penghasilan, ada pernikahan dan rumah tangga, semua agama yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah mengiklankan bahwasanya agama ini adalah satu nikmat yang diturunkan dengan sempurna dan telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yaqub alaihissalam telah menyampaikan kepada anak-anaknya, innallaha astafa lakumuddin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih satu agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya kalian hidup sebagai orang Islam dan mati sebagai orang Islam. Dan dikatakan bahwasanya kama tahyauna tamutun wa kama tamutuna wa tuhsyarun,
kalian akan dimatikan sebagaimana keadaan kalian ketika hidup, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana keadaan kalian ketika dimatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kubur Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahmatullah alaih dengan cahaya. Di dalam kitab Fadailnya ditulis bahwasanya sebagian orang akan dibangkitkan dengan nabi-nabi, dan sebagian akan dibangkitkan dengan para siddiqin dan syuhada dan salihin. Sebagian orang akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Haman, Namrud, Qarun, dan Ubay bin Khalaf apabila salah dalam menggunakan harta warisan, sebagaimana ulama-ulama Bani Israel yang menggunakan agama sebagai alat untuk mencari keduniaan, sehingga mereka mendapatkan laknat dari Allah. Dan Imam Razi rahmatullah alaih menafsirkan ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din yajibu an yakuna maqsudat tafaqquhi wat ta'allum da'watal khaliq ilal haq wa ilad dinil qawim was siratil mustaqim, supaya menjadikan maksud dari belajar dan mengajar untuk menghubungkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah jauh dan telah lupa kepadanya dengan sungguh-sungguh dan susah payah, dan dengan membujuk rayu mereka. Dan Al-Quran dan hadis ini adalah harta warisan untuk seluruh umat. Maka dakwah setiap nabi-nabi ini sama di dalam 3 kalimat. La ilaha illallah. Ini adalah dakwah yang pertama setiap nabi-nabi. Kemudian setelah itu, inni lakum nasihun amin. Kami hanya menginginkan kebaikan saja untuk kalian. Maka asas-asas dakwah ini diterangkan di dalam surah Yasin. Ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah kepada mereka orang-orang yang tidak meminta balasan apapun kepada kalian. Dan ini adalah dakwah ketiga setiap nabi-nabi. Ma as'alukum alaihi min ajr, ma as'alukum alaihi mala. Kami tidak menginginkan harta dan kebendaan kalian. Kami tidak menginginkan kekuasaan kalian, yang mana balasan dari setiap usaha yang kami kerjakan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asas-asas dakwah yang paling utama, supaya ada peningkatan dalam iman seseorang ini setiap harinya, supaya terus bergerak membawa ilmu cahaya daripada ilmu kenabian yang didapatkan dari halaqah-halaqah ta'lim, supaya setiap saat melihat kepada kehidupan akhirat dan hanya satu saja keinginan untuk mencari dan mendapatkan keridhaan Allah. Tanah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Makkah Mukarramah. Akan tetapi orang-orang Makkah telah menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang beliau. Fakafarat bi an'umillah. Mereka yang telah mendapatkan rezeki makanan disebabkan doa kakek moyang mereka. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikanlah tempat yang gersang dan kosong ini menjadi tempat yang ramai. Maka ketika musim haji, manusia pun berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia mendatangi kota tersebut, dan berikan kepada mereka rezeki dari buah-buahan, sehingga seluruh buah-buahan yang ada di setiap kebun-kebun di seluruh dunia berkumpul di sana. Jadi orang-orang Mekah ketika itu telah menolak, menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kenikmatan yang mereka dapatkan dari keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di antara seluruh nikmat-nikmat yang paling besar adalah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Akan tetapi bagaimana orang-orang Madinah telah menerima baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan pertolongan, memberikan tempat tinggal dan membela pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu ulama telah memberitahukan bahwasanya mensyukuri nikmat ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, bagaimana supaya di dalam hati ini ada
ta'zim, memuliakan kepada nikmat tersebut. Kemudian lisan mengucapkan alhamdulillah. Dan syukur yang paling utama adalah bagaimana menggunakan setiap apa saja yang dikehendaki dari nikmat tersebut, baik itu yang berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, harta, waktu, yakni memenuhi setiap apa saja yang diinginkan, yang dikehendaki dari nikmat tersebut. Ini adalah syukur yang paling utama. Seperti mana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang Ansar Madinah yang telah membuktikan bagaimana hakikat syukur mereka. Ketika peperangan Badar, bagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat yang ikut serta ketika itu adalah hasil daripada usaha setelah 15 tahun. Ya Allah, seandainya mereka ini terbunuh hari ini, maka tidak akan ada lagi orang yang akan menyembahmu di atas dunia setelah ini. Tidak akan ada lagi yang akan menyebut namamu di dunia setelah ini. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangisan Nabi dan sujud beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ketika itu 16 hari berada di Badar. Akan tetapi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu diperintahkan oleh beliau untuk merawat putrinya, yakni istri Sayyidina Utsman radhiyallahu anha, Ruqayyah radhiyallahu anha, yang ketika itu sakit berat, sehingga selama beliau ini berada di medan Badar dan sahabat-sahabatnya, beliau pun mendengarkan berita wafatnya putri beliau Ruqayyah radhiyallahu anha. Ini sejarah yang kita ceritakan dan kita dengarkan saat ini. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana perasaan mereka sendiri yang melewati hal-hal seperti ini ketika itu. Maka dengan segala kesulitan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang Ansar yang senantiasa setia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian segala kesusahan, kesulitan yang beliau hadapi dalam membawa agama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia. Setelah kejadian Badar, kemudian kejadian Uhud, maka sahabat-sahabat telah membuktikan bahwasanya syukur yang paling utama atas nikmat yang paling besar ini adalah mengorbankan diri dan harta mereka untuk nikmat ini. Dengan mengorbankan segala keinginan-keinginan dan perasaan, tidak peduli di hadapannya itu bapak kandung ataupun anak kandung. Yang dikehendaki daripada iman ini adalah mengutamakan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita nikmat yang besar ini. Setelah berabad-abad lamanya, Allah Subhanahu wa taala kembali meniupkan angin Rabbani ini ke atas kita semua. Maka untuk itu bagaimana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertaubat kepada Allah atas kehidupan kita yang telah lalu. Berapa banyak kita telah melalaikan, menyia-nyiakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan telah melupakan pelajaran yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian untuk kehidupan kita setelah ini sampai akhir hayat kita niatkan sebentar lagi bulan Ramadan datang. Kitab-kitab besar yang diturunkan dari langit pada bulan Ramadan, banyak keputusan yang besar-besar yang Allah turunkan pada bulan Ramadan. Peperangan Badar terjadi pada bulan Ramadan, dan keputusan antara yang hak dan yang batil ini ada pada bulan Ramadan. Maka bulan yang mulia yang agung ini akan datang sebentar lagi. Maka segala kelalaian yang telah kita lakukan sampai saat ini, kita mohon ampun, mohon maaf kepada Allah. Dan untuk mensyukuri nikmat ini, sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum telah mempersembahkan diri mereka, harta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti jejak langkah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya dan tuan-tuan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita semua.